Uhayyikum bitahiyatil Islam tahiyatan mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, jamaah sholat subuh yang berbahagia, alhamdulillah dengan izin dan qudrah Allah, pada kesempatan berbahagia ini mari kita saling mengingatkan satu sama lain di antara kita pentingnya berpegang teguh dengan akidah yang kokoh di tengah arus tantangan yang tidak pernah surut. Tantangan akidah yang tidak pernah surut dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Mumpung kita masih ada di bulan September, tidak salah kalau kita sedikit mengkaji terkait dengan pemahaman kita mengenai akar ideologi kaum anti Tuhan. Akar ideologi kaum anti Tuhan. Tentu saja saya tidak bermaksud menggurui, mengajari para senior yang memang secara fakta para senior bapak-bapak mengalaminya sekitar tahun 60-65an ya. Tetapi persoalannya bukan hanya tahun 65, karena sejak tahun sebelumnya juga sudah cukup ramai ideologi ini disosialisasikan oleh mereka, dikembangkan oleh mereka, dan memiliki banyak pengikut yang sangat luar biasa. Saudara-saudara, kita akan memulai dari ayat Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala, di mana ayat ini pernah diurai secara baik oleh Profesor Dr. Muhammad Rashidi, Menteri Agama pertama. Pak Rashidi menyampaikan dua ayat ini, lalu lahir dua buku yang cukup bagus. Buku yang pertama judulnya Bahaya Paham Komunisme. Buku kedua judulnya Sosialisme, Pak Rashidi. Pak Rashidi menulis dua buku ini merupakan intisari ceramah beliau ketika diundang oleh Pangdam Jaya pasca peristiwa pengkhianatan gerakan 30 September. Jadi pasca gerakan 30 September, beliau dipanggil oleh Pangdam, diminta untuk menyampaikan materi terkait bahaya paham komunisme. Lalu atas usulan banyak pihak agar ceramah beliau dibukukan. Nah, jadilah dua buku. Jadi buku pertama Bahaya Paham Komunisme, judul kedua Sosialisme, Pak Rashidi. Nah, Pak Rashidi mengakhiri pidatonya dengan menukil ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawah pamayahdihi mim ba'dillah. Allah berfirman, apa pandanganmu wahai Muhammad tentang orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Karena dia memilih kesesatan, maka Allah semakin tunjukkan ia pada kesesatan. Lalu Allah tutup pintu pendengarannya
Allah tutup pintu hatinya. Allah pun tutup penglihatannya dengan tutupan yang sebenar-benarnya tutupan. Lalu Allah bertanya, "Pamayahdihi bim ba'dillah?" Kalau semuanya serba tertutup, lalu siapa yang akan memberikan petunjuk? Itu yang pertama. Lalu pada ayat kedua, Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala melanjutkan ayatnya, wa qalu ma hiya illa hayatunad dunya. Mereka orang-orang yang terbiasa menjadikan akal pikiran sebagai Tuhannya, hawa nafsu sebagai Tuhannya, perasaan sebagai Tuhannya, kesesatan berpikir sebagai Tuhannya. Mereka akan berkata, ma hiya illa hayatunad dunya. Tidaklah hidup ini, namutu wa nahya, kita hidup dan kita mati, wa ma yuhlikuna illa dahar. Tidaklah bisa membinasakan kami melainkan waktu belaka. Jadi hidup hanya sekedar tunggu waktu kematian. Dan kematian bagi mereka adalah akhir dari segala kehidupan. Sementara dalam prinsip kita, mati adalah awal kehidupan yang baru. Nah, dari sini sudah beda. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadunnun. Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala menegaskan, wa ma lahum bidzalika min ilmin. Sebenarnya mereka tidak ada pengetahuan tentang hal ini. Inhum illa yadunnun, melainkan praduga semata. Jadi ayat ini 1500 tahun silam sudah mengisyaratkan, mengingatkan kita semua betapa bahayanya menuhankan hawa nafsu. Nah, Profesor Rasidi mengakhiri pidatonya dengan 2 ayat ini. Lalu sebelumnya beliau menjelaskan apa yang menjadi akar persoalan. Mengapa orang bisa menjadi anti Tuhan? Mengapa orang bisa menjadi abai terhadap agama? Abai terhadap agama berujung pada anti Tuhan. Kenapa? Nah, lalu beliau mengurai mulai dari ayat ini. Wa ma hayatunad dunya, tidaklah kehidupan ini, kehidupan dunia ini. Nah, jadi pandangan seseorang atau meyakini segala sesuatu atas dasar kebendaan, atas dasar keduniawian. Meyakini segala sesuatu atas dasar kebendaan, materi, keduniawian, hingga tidak mempercayai Tuhan, atau dia mau percaya pada Tuhan kalau Tuhan itu wujud, kalau Tuhan itu benda, atau Tuhan itu dibendakan. Mereka baru meyakini bahwa Tuhan ada bila mana wujudnya ada. Bila wujud tidak ada, maka Tuhan tidak ada. Nah ini, jadi di situ logikanya. Kaum filosof menyebut tidak ada di dunia ini yang bisa menempati ruang dan waktu kecuali nomos. Apa itu nomos? Ya, mereka jawab segala sesuatu yang bisa menempati ruang dan waktu. Bagi kita, tidak ada yang bisa menempati segala ruang dan waktu. Ya, dialah Allah Rabbul Alamin, Rabbus Samawati wal Ard, Tuhan yang menciptakan alam semesta, Tuhan yang menciptakan langit-langit dan bumi dengan segala isinya. Saudara-saudara, karena konsep mengenai ketuhanan
bagi mereka belum final. Sementara kita, konsep ketuhanan kita sudah final. Jadi bagi kita tidak ada lagi perdebatan siapa Tuhan. Kenapa? Karena Al-Quranul Karim sudah banyak menjawabnya. Siapa Allah? Allahu Ahad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi definisinya jelas. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nauh. Lillahi ma fis samawati wal ard. Tuh, jadi definisi tentang Tuhan bagi kita jelas. Bagi mereka Tuhan belum jelas. Maka wajar dunia barat mulai abai terhadap keyakinan terhadap Tuhan. Mereka sudah mulai tidak percaya terhadap agama dan menuduh bahwa agama telah usang. Pertanyaannya, agama siapa yang sudah usang? Karena mereka menilai dari agama yang mereka lihat selama ini. Dalam prakteknya agama tidak bisa menjawab tantangan zaman. Maka mereka menyimpulkan agama tidak bisa menjawab tantangan zaman. Nah, ini tentu bertolak belakang dengan ajaran Islam yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, peradaban, sampai-sampai Syekh Muhammad Abduh mengatakan bahwa al-Islamu dinun hadoroh, Islam adalah agama yang menjunjung tinggi peradaban. Jadi pasti agama menjawab tantangan zaman. Nah, ternyata bagi sebagian kalangan dunia, agama sudah tidak bisa diandalkan menjawab tantangan zaman. Maka mereka rame-rame keluar dari agama atau menuduh agama sudah usang. Maka wajar mereka menjual tempat ibadah, ya, karena memang agama sudah tidak dipercaya. Karena agama sudah tidak dipercaya, maka mereka pun meyakini bahwa Tuhan sudah mulai lelah. Nah, jadi Tuhan sudah mulai lelah. Tuhan sudah mulai sakit-sakitan. Nah, jadi dianggapnya Tuhan seperti kita yang berumur begitu, vertigo, ya, apalagi asam urat begitu, encok, ya, pada muncul penyakit-penyakit itu, ya. Nah, jadi Tuhan disamakan dengan makhluk begitu. Tuhan sudah sakit-sakitan. Tuhan sudah mulai melemah. Bahkan Tuhan sudah mati. Nah, jadi Tuhan sudah mati. Nah, kalau menyangka menuduh bahwa Tuhan sudah mati, lalu apa namanya? Kan gitu. Nah, ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, mengapa Profesor Rasidi memulai pembahasannya dengan soal materialisme? Meyakini segala sesuatu atas dasar kebendaan hingga mereka tidak percaya kepada Tuhan bila mana Tuhan tidak wujud. Maka itulah materialisme. Dalam kitab-kitab berbahasa Arab disebut madiyah. Paham kebendaan itu disebut madiyah. Materialisme. Maka dari materialisme maju lagi kepada persoalan-persoalan di mana alam akhir banyak yang tidak masuk akalnya ketimbang masuk akal. Sorga neraka tidak masuk akal, alam barzah tidak masuk akal. Pertanyaan alam kubur tidak masuk akal. Kehidupan di alam kubur pun tidak masuk akal. Maka mereka paksa akal pikiran, segala sesuatu yang tidak masuk akal tidak perlu dipercaya. Maka pandangan semacam ini disebut rasionalisme. Jadi materialisme, rasionalisme. Dari pandangan rasionalisme maju lagi, lebih berani lagi, gitu ya. Nah, dari pandangan rasionalisme lebih maju lagi. Karena alam akhir sesuatu yang tidak perlu dipercaya karena tidak masuk akal, maka upaya untuk memisahkan kehidupan alam akhir dengan kehidupan alam nyata harus dilakukan. Maka antara dunia dan akhirat itu harus dipisahkan. Antara agama dengan ilmu pengetahuan harus dipisahkan. Tidak ada hubungan antara agama dengan politik. Tidak ada hubungan antara agama dengan kekuasaan.
Tidak ada hubungan Islam dengan ilmu pengetahuan. Semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin dipisahkan. Ya. Jadi memisahkan antara kehidupan dunia dengan agama, itulah yang disebut dengan sekularisme. Sekularisme. Al-infisal bainad dunya wal akhirah. Al-infisal bainad din wad dunya. Al-infisal bainal ilmi wad din. Semua serba dipisahkan, 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 dipisahkan. Sekulum itu artinya terpisah. Jadi segala sesuatu yang dipisah. Saudara-saudara, walaupun pandangan ini, istilah ini, mustalahat ini pertama kali berkembang di barat sebagai ketidakpercayaan mereka terhadap kitab sucinya. Kitab suci yang mana yang tidak dipercaya? Ya kitab suci mereka. Bagi kita, oh tidak. Al-Quranul Karim abadi sepanjang zaman, cocok di segala zaman. Maka heran kalau ada tokoh masyarakat, tokoh agama, profesor, doktor, apalah artinya, semuanya yang rentetan menempel dalam dirinya, lalu berkomentar bahwa Quran perlu direvisi, sunnah perlu direvisi, ya, ajaran agama dipertanyakan dan lain sebagainya. Saya pikir ini adalah indikasi-indikasi yang tidak bisa kita lepaskan dari pembahasan kita yang insya Allah mudah-mudahan ada keberkahan di dalamnya. Nah, saudara-saudara, maka dari pandangan memisah-misahkan antara kehidupan dunia dengan agama, ilmu pengetahuan dengan agama, yang seolah-olah tidak ada hubungan sama sekali, maka klimaksnya pelan tapi pasti menggiring siapapun pelakunya yang mengalaminya akan menjadi orang yang abai terhadap agama. Abai terhadap agama disebut agnostisisme. Orangnya disebut agnostik. Jadi manusia-manusia agnostik adalah manusia-manusia yang abai terhadap agama. Kenapa disebut abai? Karena dia masih percaya Tuhan ada. Tapi dia tidak percaya Tuhan punya aturan. Dia masih tidak mau disebut tidak beragama. Tapi prinsip-prinsip, nilai-nilai, norma-norma agama diabaikan. Maka orang yang mengabaikan norma agama disebut agnostik. Pertemuan kami dengan beberapa guru besar Malaysia ketika mereka hadir dalam forum, menyamakan persepsi bagaimana kondisi Asia Tenggara diserbu dengan pemikiran agnostik ini. Rupanya sama gitu ya. Indonesia, Malaysia mengalami hal yang sama. Ya. Ada perubahan tata nilai dari Melayu yang Islam menuju dengan pandangan-pandangan Melayu yang Islam itu sudah mulai tercampuri, digerogoti dengan paham-paham yang lain. Jadi orang sudah mulai condong pada persoalan-persoalan, figur-figur, idola-idola yang memang hal itu sangat bertentangan dan bisa memisahkan dirinya dengan agamanya. Nah ini ada kesamaan. Ada kesamaan. Saudara-saudara mungkin pernah dengar belakangan ini, minggu-minggu ini, belum lama, muncul satu gerakan namanya Gerakan Menolak Masuk Surga. Pernah baca? Ada? Gerakan Menolak Masuk Surga. Dikala orang sibuk mencari berikhtiar bagaimana supaya bisa masuk surga, gerakan ini justru memproklamirkan diri gerakan menolak masuk surga. Lucunya dia mengatasnamakan Islam, juga menyebut-nyebut nama ideologi negara. Islam Pancasila. Loh, kok bisa? Bukankah sila pertama dalam Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa? Berbicara ketuhanan yang Maha Esa, ya berbicara surga neraka. Berbicara ajaran agama. Bagaimana bisa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelas ya menjamin umatnya masuk surga kecuali yang tidak mau. Nah kan gitu.
Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku aku jamin mereka masuk surga kecuali yang nggak mau. Nah, sekarang yang nggak mau itu sudah memproklamirkan diri. Gerakan menolak masuk surga. Nah, ini luar biasa. Kenapa? Menurut mereka masuk surga, masuk neraka ketika dihubungkan dengan perbuatan manusia, itu menjadikan manusia menjadi tidak ikhlas, katanya. Kenapa Anda berbuat baik? Karena perbuatan baik kita itu karena ingin masuk surga. Gak ikhlas, katanya gitu. Kenapa menghindari kemungkaran? Menghindari kemungkaran karena takut masuk neraka. Oh, berarti takutnya itu bukan karena Tuhan, katanya, tapi karena masuk neraka atau karena ingin masuk. Nah, ini dialektika yang dibangun, ya, dialektika yang dibangun oleh kelompok-kelompok indikator-indikator yang mengarah pada anti Tuhan. Ya, kita tidak menuduh mereka siapa karena memang belum diteliti, ya, belum dikaji karena munculnya juga baru minggu-minggu ini, dan di belakang mereka siapa kita juga belum paham. Ya. Karena waktu kita mau meneliti Mama Gufron saja, timnya sudah dibentuk dan saya masuk sekretaris tim. Tiba-tiba nggak jadi. Tiba-tiba Mama Gufron minta maaf gitu. Dan selesai sudah urusan. Karena sudah minta maaf. Walaupun kita menuntut proses harus tetap berjalan begitu. Nah, bagaimana tidak? Nah, ini bukan persoalan percaya tidak percaya Tuhan, tapi penafsiran demi penafsiran terhadap kegoiban. Penafsiran demi penafsiran terhadap kegoiban. Malaikat itu sesuatu yang goib, alam kubur itu sesuatu yang goib, campur tangan manusia tidak bisa masuk ranah alam barzah. Tapi bagi Mama Gufron gampang saja. Nanti kalau yang meyakini Mama Gufron, kalau ditanya malaikat munkar nakir, jawabnya mudah. Karena tidak semua kita kenal Tuhan, kenal Allah, kenal Rasul. Yang kenal hanya orang-orang tertentu saja termasuk beliau. Jadi kalau ditanya man robbuka, jawabnya tidak harus susah-susah, jawab Gufron. Siapa nabimu? Jawabnya nggak usah susah-susah, Gufron. Gitu ya. Jadi sekali menyebut Gufron, malaikat langsung imajinasinya, pikirannya, oh ini pengikutnya. Nah, kan banyak juga orang yang meyakini bukan beliau saja. Tinggal menyebut nama seseorang yang jadi idola, wah itu sudah cukup. Apa begitu? Nah, saudara-saudara, tentu ini dagelan-dagelan yang tidak lucu, ya, dagelan-dagelan yang tidak patut, yang tidak boleh terjadi dalam ajaran agama. Jadi makin banyak dagelan-dagelan, lelucon-lelucon, padoih, ya, padoih itu ya lelucon. Dalam hal agama, nah ini indikasinya, ujung-ujungnya ya tadi, mempermainkan agama, abai terhadap agama, dan berujung pada anti Tuhan. Jadi saudara-saudara, Fadilatul Syekh Abdurrahman Jibrin, ketika memberikan pengantar buku terhadap buku yang ditulis oleh Muhammad Syakir, Al-Ilmaniyah wa Samaruha Al-Khobithah, sekularisme dan dampak buruknya. Maka beliau menyimpulkan pandangan semacam ini bisa dimasukkan pada kategori madhabun kufriyah, madhab kekufuran. Nah, jadi madhab itu jangan dimaknai madhab Hanafi, madhab Syafi'i, bukan. Madhab itu kelompok, ya, jadi barisan. Madhabun kufriyah, kata Syekh Abdurrahman. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah menyebut perilaku-perilaku semacam ini bisa menggiring pelakunya bagian dari nawaqidul Islam. Bisa membatalkan keislaman. Oh. Dan ini seiring sejalan dengan fatwa ulama tahun 1957. Ulama-ulama nasional
pernah berkumpul di Palembang tahun 1957. Tanggal 8 hingga 11. Di Palembang. Ya, mereka mengingatkan pemerintah waktu itu, Bung Karno, agar Bung Karno jangan sekali-kali membesarkan anak harimau. Masih ingat sejarahnya? Jadi Bung Karno diingatkan oleh para ulama tahun 57 sebelum terjadinya peristiwa G30S. Bung Karno diingatkan, jangan sekali-kali membesarkan anak harimau. Anak harimau bisa jadi ketika bayi lucu ya. Ya, sama seperti kucing. Galak-galak dikit barangkali ya. Nah, kalau anak harimau sudah jadi ABG, nah mulai kelihatan. Sudah mulai tampil dewasa, wah anak harimau bukan lagi mencerminkan anak harimau yang dulu. Ketika sudah betul-betul mapan dewasanya, wah ini betul-betul siap menerkam siapapun yang ada di depan. Tanpa peduli dia adalah kawannya ataupun lawan. Karena sifat harimau buah sifatnya. Nah, kan gitu. Ini sudah diingatkan. Maka tahun 57 berkumpul para ulama akhirnya mensepakati tentang pentingnya melakukan penolakan terhadap ideologi percampuran antara nasionalisme, agama, dan komunisme. Disingkat jadi Nasakom. Ditolak mentah-mentah oleh para ulama. Tahun 57. Lalu lahirlah satu front yang dibangun atas kesepakatan, namanya Front Anti Komunis, dan jatuh pilihan sebagai pemimpinnya adalah Kiai Haji Muhammad Isa Ansori. Kiai Haji Muhammad Isa Ansori terpilih menjadi ketua Front Anti Komunis. Dan ini membuat kemarahan Bung Karno, yang tadinya Bung Karno cukup familiar ya dengan para ulama, para tokoh ya. Nah, karena ideologi Nasakomnya waktu itu dikritisi habis-habisan dalam konferensi ulama nasional tahun 57 ini, maka Bung Karno pun menuduh ulama-ulama yang berkumpul di Palembang adalah ulama-ulama Sontoloyo. Nah, dari situ istilah Sontoloyo lahir. Ya. Jadi istilah Sontoloyo itu dari situ, Pak. Ya, ulama-ulama Sontoloyo. Maka mulailah satu persatu tokoh-tokoh agama dijebloskan ke penjara. Ya. Satu persatu dijebloskan ke penjara. Nah, ini menunjukkan ada kesamaan pandangan dimanapun. Ya. Oleh karena itu sangat wajar seorang pemimpin divisi keamanan PBB sekalipun, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dikala pertarungan dunia yang semakin dahsyat antara timur dan barat, barat liberal dikomandani Amerika dan timur yang sosialis dikomandani oleh Soviet sebelum masa-masa keruntuhannya Soviet. Nah, dan cukup mengungguli pemahaman komunisme hampir di seluruh negara, termasuk negara-negara Arab. Apa yang menyebabkan Soviet menggempur Afghanistan waktu itu? Karena memang Soviet sedang mendukung salah satu partai politik di Afghanistan untuk mendirikan Partai Komunis Afghanistan waktu itu. Ya, dulu waktu zaman Soviet, waktu zaman Babrak Karmal. Ya. Siapa lagi? Cecep Gorbachev. Nggak ada Cecepnya ya. Gorbachev. Nah, Gorbachev ya. Kemudian Babrak Karmal. Nah, itu. Ya. Alhamdulillah kaum muslimin Afghanistan bisa mengusir dan tidak jadi berdirinya Partai Komunis di Afghanistan. Nah, saudara-saudara,
Ini terus berlanjut. Jadi di negara-negara muslim pun terjadi seperti itu. Nah, sehingga mengundang pandangan yang menyimpulkan. Divisi Keamanan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, menyimpulkan seorang jenderal PBB, komandan PBB namanya Paris Al-Huri. Dalam tulisan saya dituliskan Paris Al-Huri. Paris Al-Huri mengatakan tidak ada di belahan bumi manapun di dunia ini. Tidak ada di belahan bumi manapun di dunia ini yang bisa menghadang gerak laju paham anti Tuhan, ateisme, komunisme, kecuali agama yang mengajarkan tauhid, yakni Islam. Tuh, jadi ini diakui dunia. Selama di sebuah negara masih ada muslim, masih ada yang meyakini ketauhidan, maka tidak ada tempat bagi mereka yang anti Tuhan. Kecuali para pengkhianat yang mengatasnamakan dirinya muslim, berkhianat kepada agamanya. Nah, ini persoalan lain. Ya, ini. Makanya wajar. Dulu ada majalah. Majalah ini terkenal waktu itu, tapi sekarang sudah tidak ada majalah itu. Majalah ini diterbitkan oleh kelompok liberal. Dan liberalnya lebih ke kiri. Kirinya kiri banget, begitu. Dia ingin menghidupkan semacam nasional agama komunis, tapi dalam versi yang berbeda. Dalam versi yang lebih moderat, dalam versi yang lebih terbuka, begitu. Dalam majalah itu ditulis di cover majalahnya bagaimana menyatukan agama di satu sisi, komunisme di sisi yang lain. Kesimpulannya, tidak selamanya yang menjadi komunis itu anti Tuhan, kata dia. Itu artinya mereka tidak mau disebut tidak punya agama. Punya agama, tapi Tuhan memiliki keterbatasan. Tidak semuanya diurusi oleh Tuhan, begitu. Nah, ini. Maka beliau gambarkan gambar kubah masjid, tapi ujung kubahnya bukan bintang bulan atau lapan jalalah, lapan Allah. Melainkan kubah ujungnya palu arit. Ini luar biasa. Penghinaan yang luar biasa. Ya. Nah itu, saya masih menyimpan dokumennya. Nah saudara-saudara, kembali ke Paris Al-Huri. Jadi Paris Al-Huri mengatakan seperti itu. Tidak ada di belahan bumi manapun yang bisa membendung. Ya. Kecuali ajaran agama yang berpegang teguh pada tauhid, yakni Islam. Oleh karena itu bersyukurlah kita karena Islam menjadi pegangan hidup. Ya. Nah oleh karena itu saudara-saudara, Al-Quranul Karim dalam pandangan para ulama tafsir, maka mereka menyimpulkan kalau demikian, paham anti Tuhan tidak serta-merta ujug-ujug muncul begitu saja. Tanpa ada pandangan-pandangan sebelumnya yang menjadi pintu awal. Nah, inilah yang harus kita bangun, inilah yang harus kita ajarkan kepada anak cucu, kepada murid-murid, kepada jamaah diingatkan kembali. Satu, paham materialisme tadi. Dua, paham rasionalisme. Tiga, paham sekularisme. Dan tiga, agnostisisme. Dan berakhir pada paham ateisme. Itu semua merupakan akar-akar ideologi anti Tuhan. Oh sekarang belum ada. Oh sekarang belum masuk, oh sekarang tidak ada. Betul, tapi kecenderungan untuk berpikir materialisme sudah ada. Nah ini persoalan. Ya. Oh tidak, bukan komunisme. Cuma kami mengkritisi agama. Oh berarti mulai ada persoalan-persoalan terkait ingin memisahkan antara agama dengan kehidupan yang lain. Ikhwan fillah azakumullah, mudah-mudahan
tulisan yang ada di layar, silahkan dibaca ya. Dahriyun mulhidun, akar ideologi kaum anti Tuhan. Mulhidun, dahriyun. Jadi kalau kita buka kitab para ulama, kita akan menemukan kata mulhidun. Mulhid artinya melengos, ya, menyimpang, nyeleweng. Ya, mulhid. Ya, mulhidun. Yang kedua, dahriyun. Kata dahriyun diambil dari ayat tadi, wa ma yuhlikuna illa dahr. Tidaklah membinasakan pada kami melainkan waktu belaka. Jadi hidup ini sekedar nunggu waktu saja. Kapan kita dijemput Tuhan yang Maha Kuasa. Setelah dijemput Tuhan yang Maha Kuasa, berakhirlah sudah kehidupan dunia. Nah, sementara akidah mengajarkan kita, begitu kita diambil oleh Allah, maka kehidupan baru sedang menanti kita semua. Sementara bagi mereka, alam akhir tidak ada. Saya pikir itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan semua kita bisa selamat di zaman yang semakin dahsyat tantangannya, selama kita berpegang teguh pada agama Allah, cinta Allah, cinta Rasul menjadi satu hal yang di atas segalanya, maka insya Allah kita akan senantiasa ada di dalam keselamatan dan keberkahannya. Aku qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.